Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Bowo. Senang sekali rasanya siang ini ketemu dengan Pak Yoyo untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Yoyo. Bagaimana saya dapat membantu Pak Yoyo dalam peningkatan kemampuan coaching, Pak? Terima kasih Mas Bowo. Saya berharap nanti Pak Bowo itu mendampingi saya dan memperhatikan cara saya untuk mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coaching Itu Pak Bowo. Oh, baik Pak Yoyo, saya akan mendukung Pak Yoyo dalam hal itu. Nanti bagian mana yang ingin Pak Yoyo fokuskan pada observasi? Ya, untuk yang ingin saya fokuskan yaitu pada cara saya membimbing dalam meningkatkan kemampuan presence ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach. Seperti itu Pak Bowo. Baik, sudah saya catat Pak Yoyo. Oke. Bagaimana menurut Pak Yoyo, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Yoyo dalam hal ini, Pak? Oke. Saya itu percaya Pak Bowo bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid maupun membimbing rekan sesama guru dalam pembelajaran. Baik, Pak. Saya paham apa yang Pak Yoyo harapkan. Oke. Kemudian, apa harapan Pak Yoyo dari observasi kita ini nanti, Pak Yoyo? Oke. Saya berharap dari observasi ini itu dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Pak Bowo. Oke, baik Pak. Nanti setelah ini Bapak akan melakukan coaching, akan saya lihat juga bagaimana coaching yang Bapak lakukan. Monggo Oke. Pak. Oke, terima kasih Pak Bowo. Oke, sama-sama Pak Yoyo. Oke. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Mistur. Waalaikumsalam Pak Yoyok, selamat siang menjelang sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Oke, syukurlah kalau ternyata untuk hari ini Pak Mistur dalam keadaan baik Tapi dilihat dari raut mukanya ini kok Pak Mistur kurang bersemangat ini. Kira-kira ada apa Pak Mistur? Iya nih Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oh, boleh Pak. Saya sangat terbuka untuk mendengarkan apa yang akan Pak Mistur bagikan dengan saya, apa yang akan Pak Mistur ceritakan kepada saya. Monggo silakan Pak Mistur. Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya gini Pak, saya sedikit ada permasalahan atau sedikit ganjalan terkait dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Oh iya. Sebelumnya bisa Bapak ceritakan ganjalan apa, masalah apa yang sedang Pak Mistur rasakan ini di kelas Pak Mistur? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa capek sekali dalam mengajar. Karena saya harus mengajar di dua kelas Pak, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Karena mengapa saya mengajar dua kelas ya karena jumlah guru di sekolah kami kurang. Sampai-sampai kemarin saya malah jatuh sakit. Tapi tidak mengapa Pak. Yang menjadi ganjalan begini Pak. Walaupun saya mengajar dua kelas, namun saya ingin pembelajarannya tetap efektif. Anak-anak bisa belajar dengan baik, begitu Pak. Gitu ya, oke. Kemudian apa yang ingin Pak Mistur dapatkan dari pertemuan kita pada siang hari ini Pak Mistur?
Dengan saya bercerita dengan Bapak, supaya bisa mengurangi beban pikiran saya, juga berharap menemukan solusinya, Pak. Begitu. Oh begitu nggih. Baik, baik, Pak. Apa ukuran beban pikiran atau beban Bapak untuk dapat berkurang, Pak? Eh, Beban saya berkurang jika saya bisa memecahkan masalah ini, Pak. Hmm. Kira-kira untuk pemecahan masalah yang dapat Bapak pikirkan itu seperti apa, Pak? Saya sudah berusaha masuk 2 kelas dengan bergantian. Kelas Hmm. 3 saya beri tugas, Ya. lalu saya masuk ke kelas 4 untuk memberikan pembelajaran. Atau sebaliknya, saya memberikan tugas kelas 4, lalu saya masuk ke kelas 3 untuk memberikan pembelajaran juga. Namun, salah satu kelas tetap ada yang ibaratkan dikorbankan begitu Pak, karena saya tidak di kelas tersebut. Begitu Pak. Hmm. Oh. Berarti kalau bisa dikatakan tempat Pak Misri itu kekurangan tenaga pengajar nggih, Pak nggih? Betul Pak, betul, betul sekali. Untuk jumlah gurunya berapa, Pak Mistur? Untuk per 1 November kemarin jumlah gurunya cuma 3 Pak. 3. Tidak ada kepala sekolahnya juga. Hmm. Untuk jumlah siswanya berapa, Pak Mistur? Keseluruhan Untuk jumlah siswa 120 Pak. 120, berarti bisa dikatakan kelas gemuk nih, Kelas gemuk, kalau di rata-rata tetap gemuk gitu Pak. dengan kondisi tenaga pengajar yang kurang nih. Hmm. Betul Pak. Oke. Selain tadi yang sudah Pak Mistur utarakan, kira-kira adakah solusi pemecahan masalah yang lainnya, Pak Mistur? Eh, Pernah saya gabung 2 kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4 saya jadikan satu menggunakan pembelajaran kelas rangkap Pak. Hmm. Gitu ya. Mungkin ada lagi yang lain, Pak? Selain yang sudah saya laksanakan tersebut, saya mengkomunikasikannya masalah itu dengan Bapak Hmm. Kepala Sekolah Ampuan Pak. Oh, ampuan nggih, berarti bukan definitif nggih. Bukan, tapi saya sudah berusaha berkomunikasi dengan beliau. Hmm. Apakah ada konsekuensi atas pemecahan masalah yang sudah Pak Mistur lakukan? Mungkin ada Pak, dengan saya menggabung 2 kelas jadi satu, ruang kelas jadi rame karena jumlah anaknya bertambah, ruang kelas jadi terasa sempit karena kelas 3 dan kelas 4 sama-sama jumlah siswanya banyak, begitu Pak. Oh, intinya berarti kurang kondusif nih. Iya, pengkondisian kelasnya kurang. Iya, betul, betul. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa Bapak dalam usaha mencapai tujuan yang ingin Bapak itu capai? Mungkin baru di skala 6 Pak. Skala 6 nggih. Iya ya. Untuk targetnya berapa, Pak Mistur? Untuk target ya minimal kalau saya punya target 7,5 Pak. 7,5 ya. Oke, oke, oke. Kemudian apa prioritas yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya akan mencoba untuk melakukan pengkondisian kelas lebih ekstra lagi Pak. Oh, oke. Kemudian strategi apa yang kira-kira dapat Pak Mistur lakukan? Mengkondisikan kelas lebih baik lagi, memotivasi anak-anak agar tetap fokus dan tetap belajar dengan baik serta membuat kesepakatan kelas Pak. Oh, oke, oke. Apa ukuran bahwa rancangan yang Pak Mistur itu berhasil, Pak Mistur? Untuk ukuran rancangan, bagi saya dikatakan berhasil jika anak-anak tersebut mengikuti pelajaran dengan baik,
fokus dan tetap semangat belajar, Pak. Oke, oke. Kemudian kira-kira ada lagi atau tidak, Pak Mistur? Oh iya, Pak. Juga jika anak-anak tidak gaduh atau tidak keluar kelas sebelum jam istirahat, Pak. Oh, oke. Kemudian bagaimana antisipasi apabila dalam rencana yang Pak Mistur tadi rancang menemukan hambatan, Pak Mistur? Eh, saya akan meminta ketua kelas dan pengurus kelas untuk membantu terlaksananya ketertiban kelas, Pak. Oke. Tadi Pak Mistur menyebutkan bahwa akan mengkomunikasikan nggih dengan kepala sekolah Iya, karena kurang jumlah guru nggih atau tenaga pendidik nggih. iya, Pak. Nggih. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang kesulitan saya karena jumlah gurunya yang kurang, Pak. Oke. Lalu apa yang akan Pak Mistur lakukan jika kepala sekolah itu kurang merespon dengan apa yang Pak Mistur utarakan tersebut, Pak Mistur? Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya, Pak. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya disertai bukti, Pak. Oh, oke. Jadi kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita hari ini, Pak Mistur? Dari sesi coaching hari ini, saya menemukan solusi yaitu akan melakukan pembelajaran kelas rangkap dengan mengkondisikan kelas yang sebaik-baiknya serta melaporkan kepada kepala sekolah tentang hambatan atau kesulitan saya dalam mengajar 2 kelas supaya harapannya kepala sekolah menindaklanjuti laporan saya ke dinas terkait begitu, Pak. Oh, oke. Bagus sekali nggih, Pak Mistur nggih. Kemudian, komitmen apa yang Pak Mistur buat untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, Pak Mistur? Saya akan melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, Pak. Oh, Insya oke. Allah. Oke. Kemudian siapa yang Pak Mistur libatkan dalam rencana ini? Yang akan saya libatkan tentu kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid atau siswa, Pak. Oh, oke. Kemudian kira-kira kapan Pak Mistur akan melakukan aksi ini, Pak Mistur, untuk menindaklanjuti rencana tersebut? Secepatnya, Pak, secepatnya. Cepatnya, Iya. betul. Karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan ya kita akan kesulitan sendiri nggih ke depannya. Betul sekali, secepatnya nggih. Kemudian Pak Mistur sudah menemukan nggih solusi untuk memecahkan masalah Pak Mistur. Mungkin jika diperlukan nanti kita bisa melakukan refleksi nggih pada coaching berikutnya. Kemudian bagaimana Pak Mistur perasaan setelah kita berdiskusi nggih dari awal tadi sampai sekarang ini? Alhamdulillah, Pak, saya sudah merasa lega. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Betul-betul saya ganjaran yang tadi ada di sini di hati udah terasa ringan, ada agak lega, ada lega. Terima kasih ya, Pak ya. Iya, Pak, sama-sama. Semoga nanti apa yang sudah Pak Mistur rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar nih, berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun, dan juga rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan guru di sekolah beserta kepala sekolah, walaupun kepala sekolahnya itu bisa dikatakan bukan definitif nggih, kepala sekolah ampuhan itu dapat mendukung apa yang menjadi harapan dari Pak Mistur nggih, Pak Mistur. Iya, Pak. Amin, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak ya. Oke, sama-sama Pak Mistur. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak Mistur. Selamat siang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Bowo, mic-nya Pak Bowo dihidupkan.
Terima kasih Pak Yoyo sudah melakukan coaching yang sangat baik. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching antara Pak Yoyo dengan coachingnya begitu. Menurut Pak Yoyo, bagaimana Pak Yoyo menilai performa Pak Yoyo dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih Pak Bowo atas apa tadi bantuannya ya, bantuan mengamati ketika saya melakukan coaching dengan Pak Mistur nggih. Perasaan saya merasa bahwa saya telah melakukan tadi nggih sesi coaching tadi dengan ya lumayan baik lah nggih dalam untuk apa menuju kompetensi yang saya harapkan. Seperti itu Pak Bowo. Baik Pak Yoyo, apa yang membuat Pak Yoyo merasa yakin bahwa coachingnya sudah berjalan baik begitu Pak? Nggih, paling tidak saya telah merasa mampu nggih. Walaupun mungkin belum bisa dikatakan belum 100% nggih. Itu telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi coaching. Baik Pak Yoyo, berikutnya apa boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi Pak Yoyo? Oh, sangat boleh Pak Bowo. Saya akan sangat senang nggih. Itu bisa menjadi umpan balik buat saya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Monggo Pak Bowo. Ya, tadi saya sudah melihat coaching yang sudah Pak Yoyo lakukan Oke. kepada coachingnya, bahwa Pak Yoyo telah melakukan coaching dengan baik, mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yoyo ajukan kepada coachingnya juga sangat berbobot dan sangat baik, terutama pada saat mengidentifikasi masalah bisa mengidentifikasi masalah dengan baik, akhirnya coach bisa menyampaikan masalah-masalah yang ada di kelasnya. Terus kemudian tadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Menurut Pak Yoyo, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang ini Pak? Ya, dari diskusi saya dengan coaching, ya saya mempunyai rencana nggih Pak Bowo untuk melakukan latihan lebih intensif nggih dalam mendengarkan aktif. Mungkin latihan lebih intensif lagi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan lebih bermakna sehingga dapat membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak Bowo. Baik. Berarti dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Pak Yoyo ambil untuk meningkatkan performa di area tadi itu, Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Kemudian saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak Bowo dalam membantu saya mengembangkan kompetensi yang saya harapkan. Oke, baik Pak Yoyo, terima kasih untuk waktunya. Semoga Bapak Pak Yoyo nanti bisa meningkatkan performa Bapak, kinerja Bapak di materi coaching ini. Oke. Begitu Pak Yoyo, terima kasih untuk kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengobservasi Pak Yoyo saat melakukan coaching. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Pak Yoyo. Demikian dari saya Pak Yoyo, nanti sampai bertemu lagi, kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan. Yang penting kita sehat, fokus, dan meningkatkan prestasi anak didik kita. Oke, setuju. Oke, terima kasih juga Pak Bowo telah membantu saya dalam dalam membantu saya ketika mengcoaching dari coach tadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bowo. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mistur. Oke. Saya senang sekali bertemu Anda sore hari ini, Pak, untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda, Pak. Terima kasih Pak Mistur atas bantuannya dan dukungannya untuk membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya untuk coaching begitu. Saya ingin Pak Mistur bisa membimbing saya untuk meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot, Pak Mistur. Oke, baik Pak. Saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana Pak yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap saya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke, sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini, Pak? Saya percaya untuk peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid-murid saya di dalam pembelajaran begitu, Pak. Oke, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi yang akan kita lakukan nanti, Pak? Saya berharap Pak Mistur observasi ini memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan saya Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Begitu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, nanti akan saya observasi. Silakan Pak Bowo melakukan coaching dengan coach Anda. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Bowo. Bagaimana kabarnya Pak Yoyo? Sehat dari ini? Alhamdulillah, untuk kondisi saya, kondisi fisik alhamdulillah sehat Pak Bowo. Tapi untuk kondisi yang lain ini agak gimana gitu Pak Bowo. Syukurlah kalau secara fisik sehat. Tapi tadi Pak Yoyo menyampaikan kondisi yang lainnya agak bagaimana. Memang sedikit kelihatan kok Pak Yoyo seperti kurang semangat begitu Pak. Biasanya Pak Yoyo sangat menggebu-gebu, ini terlihat walaupun fisiknya sehat, semangatnya terlihat sedikit loyo. Kenapa ini Pak? Ada apa Pak Yoyo? Iya ini Pak Bowo, untuk semangat memang saya bisa dikatakan agak kendo ini, saya kurang semangat nih. Ada yang sebenarnya ingin saya diskusikan, ada yang ingin saya obrolkan dengan Pak Bowo nggih. Apakah Pak Bowo ini ada waktu dan bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya ini Pak Bowo? Boleh Pak, saya ada waktu sangat banyak untuk Pak Yoyo. Silahkan Pak Yoyo. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Bowo. Saya sebenarnya ini ada sedikit ganjalan terkait tugas saya di sekolah ini Pak Bowo. Oh, ganjalan tugas di sekolah. Betul. Bisa Bapak ceritakan Pak, bagaimana atau ganjalan seperti apa yang sedang Pak Yoyo rasakan sekarang? Begini Pak, untuk ganjalan yang ada di hati saya ini terkait tugas saya di sekolah. Di sekolah selain tugas saya itu mengajar, itu saya diberi tugas tambahan lain Pak, itu sebagai operator sekolah, khususnya untuk operator dapodik Nah, kemudian selain diberi tugas tambahan untuk menjadi operator sekolah atau dapodik ini,
ada tugas lain yang bisa dikatakan sebenarnya itu bukan apa tugas saya Pak sebagai seorang pengajar, yaitu tugas tenaga administrasi Pak. Oke. Tugas sebagai staf administrasi yang tugasnya itu tentang administrasi sekolah seperti surat menyurat dan lain-lain, yang menjadikan saya ini bisa dikatakan kurang fokus, ya, kurang fokus atau jadi tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi kalau ada pekerjaan yang sifatnya itu mendadak, ya, atau dudet, ya. Jadi pikiran saya itu terbagi-bagi Pak. Jadi saya tidak fokus atau kurang konsentrasi terhadap tugas saya mengajar di kelas ini Pak. Oh, begitu Pak Yoyo. Eh, Menurut Pak Yoyo, apa yang Pak Yoyo harapkan dari pertemuan kita kali ini, Pak? Oh, oke. Saya berharap ini dari pertemuan kita pada sore hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, dan juga apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini atau yang menjadi ganjalan dalam hati saya ini dapat sedikit bisa terobati nggih. Jadi hati saya ini plong, tidak menjadi beban. Karena seperti yang kita tahu yang namanya pikiran itu jika dibebani terlalu berat ini dapat menyebabkan penyakit ini Pak Bowo. Oh, baik, baik, Pak. Apa sebetulnya, Pak, yang membuat beban pikiran Bapak nanti bisa berkurang begitu, Pak? Oke. Gini Pak Bowo, beban pikiran saya itu dapat berkurang jika saya itu dapat memecahkan masalah yang sedang saya hadapi Pak Bowo. Iya, 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 iya. Coba menurut Pak Yoyo, apa saja pemecahan masalah yang bisa Bapak pikirkan begitu, Pak? Oke Pak Bowo. Sebenarnya saya sudah berusaha membagi waktu antara mengajar di kelas dan mengerjakan tugas tambahan saya sebagai operator sekolah. Itu saya ambil waktu di sela-sela waktu luang, contohnya ketika saya istirahat, itu saya gunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang bisa dikatakan tugas itu bisa saya selesaikan atau bisa saya handle ketika saya istirahat Pak Bowo. Oh, begitu, begitu. Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, adakah solusi pemecahan masalah yang lainnya, Pak Yoyo? Untuk solusi lain paling itu Pak, saya memanfaatkan waktu setelah di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut Pak Bowo. Jika tugas itu memang tidak mendadak atau bisa dikatakan ada waktu tidak harus hari itu saya gunakan waktu di rumah untuk mengerjakan atau untuk menyelesaikan tugas tersebut Pak. Begitu, begitu. Ya. Mungkin ada lagi, Pak, cara-cara lain biasanya Bapak untuk mengatasi masalah itu? Cara lain yang saya lakukan yang pertama mengkomunikasikan dengan ibu kepala sekolah Pak Bowo. Ibu kepala sekolah saya ajak komunikasi terkait permasalahan tersebut Pak Bowo. Nggih, adakah konsekuensinya, Pak, atas pemecahan masalah yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Pak Yoyo lakukan? Ada Pak. Untuk konsekuensinya ketika saya membawa pekerjaan itu ke rumah, otomatis saya juga mengurangi waktu dengan keluarga Pak Bowo. Jadi bisa dikatakan waktu saya dengan keluarga itu berkurang karena saya harus menghandle tugas-tugas lain di luar tugas saya mengajar Pak Bowo. Begitu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa Bapak berada dalam usaha mencapai tujuan itu, Pak? Kalau ukuran skala 1 sampai 10, saya merasa untuk
apa usaha saya sampai tujuan itu baru sekitar di angka 6 Pak Bowo. Di angka 6 nggih Pak Yoyo Angka untuk 6, iya, sekolahnya. Nggih, nggih. betul. Apa prioritas dari Pak Yoyo yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, Pak? Untuk prioritas jelas Pak, yaitu mengajar nggih. Mengajar itu menjadi prioritas utama. Tetapi untuk mengerjakan tugas lain nggih, tugas lain yang sifatnya itu mendadak atau ada batas waktu ya, istilahnya adalah due date nggih. Itu juga harus saya prioritaskan juga Pak. Karena itu menyangkut apa? Menyangkut sekolah juga sih. Jadi saya juga akan selalu berusaha apa? Untuk bisa dikatakan menyelesaikan segala tugas yang menjadi amanah buat saya tanpa harus mengganggu tugas utama saya dalam mengajar. Seperti itu Pak Bowo. Baik, baik Pak Yoyo. Lalu strategi apa yang Pak Yoyo lakukan, Pak Yoyo? Untuk strategi yang pertama saya lakukan yaitu jelas untuk pembagian waktu nggih. Itu menjadi faktor utama. Karena jika pembagian waktunya tidak bagus, otomatis untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya juga akan terbengkelai. Dan juga tentunya yang harus diperhatikan lagi adalah komunikasi dengan apa segala pihak, terutama pihak-pihak yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah dan juga rekan-rekan dari guru. Seperti itu Pak Bowo. Oh, baik Pak. Lalu dari itu kan menyampaikan strateginya ya. Ya, betul. Untuk strateginya itu dikatakan berhasil, itu yang seperti apa begitu Pak? Oke. Ukuran keberhasilan menurut saya itu jika saya dapat menjalankan atau dapat melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab saya itu dengan baik tanpa harus mendahulukan atau tanpa harus menjadikan tugas lain itu sebagai nomor sekian Pak Ko. Intinya adalah tugas semua tercover dengan baik. Seperti itu Pak Bowo. Oke, oke, oke. Terus kemudian bagaimana antisipasinya dari Pak Yoyo apabila dalam rencana tersebut yang tadi sudah disampaikan ada hambatan begitu Pak? Oke. Ya dalam melaksanakan sesuatu tentunya pasti ada hambatan kan. Ya, hambatan ya tidak mungkin mulus ya. Tentunya untuk untuk hambatan saya akan tetap mengkomunikasikan khususnya dengan kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan pihak yang bisa dikatakan sebagai pengambil kebijakan. Tentunya juga komunikasi dengan rekan sejawat juga harus tetap berjalan Pak Bowo. Oh, nggih, Pak. Jadi ada komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian komunikasi dengan rekan sejawat begitu nggih. Ini betul Terus Pak Bowo. lalu apa yang Bapak lakukan jika kepala sekolah atau rekan sejawat itu kurang merespon begitu, Pak? Ya, kalau kepala sekolah kurang merespon dan juga untuk rekan sejawat juga mungkin responnya kurang bagus nggih. Ya usaha saya tetap harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya nggih. Disertai bukti-bukti yang dapat meyakinkan mereka. Seperti itu Pak Bowo. Oh, baik, Pak. Jadi eh, saya simpulkan dari yang tadi Bapak sampaikan intinya komunikasi nggih, Betul. komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat begitu nggih. Betul Pak Bowo. Nggih. Jadi kesimpulannya apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching hari ini, Pak? Ya. Dari sesi coaching hari ini kesimpulannya saya dapat menemukan solusi yaitu saya akan membagi waktu dengan lebih baik lagi dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendadak atau hari itu harus selesai juga tanpa harus mengganggu tugas utama saya dalam mengajar. Seperti itu Pak Bowo.
Baik Pak Yoyo. Dari percakapan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Yoyo buat untuk menjalankan rencananya tadi nih yang sudah sangat matang begitu Pak? Oke, untuk komitmen jelas ya. Komitmen saya yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, ya. Tanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan kepada saya, dengan apa yang menjadi tugas utama saya. Seperti itu Pak Bowo. Terus kemudian siapa saja yang akan Pak Yoyo libatkan dalam rencana besar Bapak ini Pak? Untuk yang terlibat pasti ini jelas kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah dan juga rekan sejawat itu Pak Bowo. Kira-kira kapan nih Pak Yoyo mau melakukan rencana ini? Secepatnya Pak Bowo, karena jika rencana ini ditunda-tunda terus, maka bisa dikatakan kita tidak dapat melaksanakan tugas itu dengan baik Pak Bowo. Bagus, sangat luar biasa sekali dari Pak Yoyo ya. Bapak sudah menemukan solusi atas masalah Bapak untuk memecahkan masalah Pak Yoyo. Mungkin jika diperlukan kita bisa melakukan refleksi pada coaching berikutnya. Oke. Bagaimana nih perasaan Pak Yoyo setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah untuk perasaan saya menjadi lega Pak Bowo. Apa yang selama ini mengganjal di hati saya, terutama tentang tugas saya dalam mengajar ini sedikit jadi terobati Pak Bowo, menjadi plong. Dan terima kasih pada Pak Bowo yang sudah bersedia meluangkan waktunya ini nggih. Jadi mengganggu waktu Pak Bowo ini. Terima kasih Enggak Pak Pak. Bowo. Enggak Pak, tidak. Ini sangat diskusinya sangat menyenangkan. Saya hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan rencana yang tadi sudah direncanakan Pak Yoyo bisa berhasil dengan baik Pak. Oke. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih nggih Pak Bowo. Nggih Pak Yoyo, terima kasih. Monggo dilanjut Pak Yoyo. Saya tunggu berita suksesnya rencananya. Oke, terima kasih Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bowo. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Bagaimana Pak Bowo menilai performa dalam kompetensi tersebut? Yang saya rasakan, Pak, saya Iya. merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik dan sesuai kompetensi coaching gitu, Pak. Oh, iya. Lalu apa yang membuat Pak Bowo merasa demikian, Pak? Saya merasa karena tadi Pak Yoyok itu bercerita begitu antusias, asik, jadi saya merasa mampu mendengarkan dengan aktif apa yang Pak Yoyok sampaikan atau coachnya menyampaikan, saya mampu mendengarkan. Kemudian atas apa yang disampaikan, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot kepada coachnya. Dalam hal ini Pak Yoyok begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya melihat bahwa Pak Bowo telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Bowo tentang ini? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya. Saya sangat senang mendengarkannya Pak. Oke. Namun saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Pak. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan pertanyaan yang sebetulnya atau seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Bapak tentang ini? Baik Pak, saya mengerti dan kemudian saya juga akan berusaha lagi untuk meningkatkan setiap kemampuan saya, kompetensi saya dalam coaching ini begitu Pak.
Oke, oke, oke. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak Bowo ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Pak? Saya akan merencanakan atau berencana untuk latihan lagi secara lebih intens, barangkali tidak hanya sendiri dengan rekan-rekan sejawat atau senior-senior di guru penggerak begitu, untuk melatih saya mendengarkan aktif dan kemudian merumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna dan lebih berbobot lagi serta lebih efektif begitu, Pak. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak Bowo peroleh dari proses ini, Pak? Yang saya peroleh dari kegiatan coaching ini dan supervisi dari Bapak Supervisor, saya merasa jauh lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, kompetensi-kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi, saya semakin paham dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik Bapak dalam kegiatan supervisi ini begitu, Pak. Oke, baik Pak Bowo. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Bowo dapat meningkatkan kinerja Bapak ke depannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat sore Pak Mistur. Selamat sore Pak Yoyo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Saya senang sekali nih bertemu dengan Pak Mistur pada siang hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Mistur. Saya ingin memberikan dukungan Pak Mistur. Nah, dalam sesi coaching nanti, kira-kira dukungan apa yang dapat saya berikan kepada Pak Mistur? Terima kasih Pak Yoyo. Saya ingin Pak Yoyo membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke, baik Pak Mistur. Saya akan dengan senang hati dengan senang hati mendukung Pak Mistur dalam melakukan coaching nanti. Kira-kira bagaimana yang akan menjadi fokus dalam observasi nanti Pak Mistur? Saya berharap Pak Yoyo dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, oke, Gitu, Pak. sudah saya catat Pak Mistur. Kemudian bagaimana menurut Pak Mistur, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Mistur dalam melakukan coaching nanti? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing teman saya dalam pembelajaran. Begitu, Pak. Oke, saya paham Pak Mistur. Kira-kira harapan apa yang Pak Mistur nanti harapkan dalam observasi nanti Pak Mistur? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Begitu, Pak. Oke, harapan yang sangat bagus nih Pak Mistur nggih. Insya Saya Allah. mendukung sepenuhnya apa yang nanti akan Pak Mistur lakukan. Monggo setelah ini nanti Pak Mistur bisa dapat langsung melaksanakan coaching nggih. Monggo Pak Mistur. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.
Sami-sami. Suaranya Mas Bowo. Selamat sore Pak Mistur. Selamat sore juga Mas Bowo. Bagaimana Pak? Bagaimana Mas Bowo? Ini Pak, saya sebetulnya pengen bercerita tentang kondisi yang ada di kelas saya begitu. Oh iya, iya. Bagaimana Mas? Gimana? Gini Pak, di kelas saya itu ada siswa itu kurang aktif, bukan ada tapi ada banyak siswa yang kurang aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajarannya itu terlihat monoton begitu. Artinya siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa ketika diberikan pertanyaan atau ayo siapa yang mau bertanya, siapa yang mau maju ke depan, itu cenderung diam begitu. Terus kemudian pada saat kegiatan berdiskusi, siswa juga cenderung tidak aktif. Mereka terkesan terlihat diam di kelas, begitu di meja mereka, di kursi mereka, sehingga kegiatan pembelajarannya itu terlihat rasanya saya itu terlihat monoton begitu, yang berefek nilai siswanya itu rendah atau di bawah KKM. Padahal saya merasa sudah mencoba membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Tapi nyatanya kondisi di kelas saya seperti itu, Pak. Oke Pak. Jadi Bapak merasa siswa yang diajar di kelas kurang aktif. Siswa tidak aktif saat diminta untuk berdiskusi dan saat diminta untuk bertanya, siswa cenderung diam tidak bertanya. Sehingga kegiatan pembelajaran terlihat monoton. Siswa tidak aktif dan nilainya di bawah KKM. Padahal gurunya sudah membuat pembelajaran yang sangat menurut saya sangat menyenangkan. Begitu Iya Pak? betul, Pak. Iya betul. Saya sudah merancang kegiatan pembelajaran. Saya merasanya itu sudah merancang kegiatan pembelajarannya itu dengan matang, dengan baik. Saya juga sudah menggunakan model-model pembelajaran yang menurut saya bagus untuk siswa-siswa saya. Ternyata saat saya praktekkan, saya laksanakan rencana pembelajaran saya di kelas, siswa cenderung tidak aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Baik Pak. Dari percakapan ini tadi sudah saya dengarkan apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini nanti Pak. Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini tentu saya mendapatkan solusi atas masalah saya, siswa yang tidak aktif di dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian saya juga ingin membuat strategi yang bisa menjadikan siswa saya lebih aktif lagi di dalam kegiatan pembelajaran supaya siswa saya itu bisa lebih tidak terlihat monoton di dalam kegiatan pembelajaran. Rasanya sangat sedih, Pak. Saya sudah merencanakan kegiatan pembelajaran begitu, menurut saya begitu matang. Saya desain dulu modelnya, medianya juga saya rancang, tapi begitu dipraktekkan ternyata jauh dari harapan. Artinya siswa tidak sesuai harapan saya, siswa menjadi aktif di dalam kegiatan pembelajaran itu. Begitu, Pak. Oke. Kalau menurut Bapak, ciri-ciri pembelajaran yang monoton itu seperti apa Pak?
Nah, kalau menurut saya, pembelajaran yang monoton itu ya siswanya yang pertama tidak aktif. Siswanya tidak aktif ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan mulai dari kegiatan apersepsi, berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, siswa kurang merespon. Jadi seolah-olah saya gurunya itu hanya berbicara sendiri, siswa-siswanya itu tidak semangat, antusias, aktif untuk merespon apa yang saya sampaikan. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, saat siswa diminta untuk berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran, kadang saya menggunakan metode berdiskusi, menjadikan satu kelas ke dalam beberapa kelompok, kadang kelompok kecil. Di kelas saya itu jumlahnya 20 siswa. Kadang saya buat kelompok kecil, satu kelompok 4 siswa, begitu. Tapi pada saat kegiatan berdiskusi, siswa-siswa saya malah tidak berdiskusi dengan materi yang saya berikan. Mereka malah asik, kadang ada yang ngobrol sendiri, terus kadang ada siswa yang diam, tiduran, tidak seperti apa yang saya rencanakan begitu di model pembelajaran. Waktu itu saya menerapkan model CIRC, kemudian saya pernah menerapkan model NHT, tapi ternyata siswa-siswa saya akhir-akhir ini kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, saat saya bertanya setelah kegiatan pembelajaran, saya meminta untuk siswa memberikan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Itu siswa juga tidak langsung merespon, harus dipancing pelan-pelan sampai mereka mau menjawab. Artinya tidak seperti yang saya harapkan. Mereka terlalu pasif begitu Pak di dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira penyebabnya apa, Pak? Kalau menurut saya kan sudah mencoba menerapkan model-model pembelajaran seperti CIRC tadi saya menyebutkan, ada NHT, Number Head Together, dan model-model pembelajaran yang lain saya sudah mencoba menerapkan. Medianya juga saya mencoba berinovasi, menyesuaikan dengan materi yang ada, kadang berupa print out sebuah cerita, kadang juga ada gambarnya, kadang saya juga menyajikan video, tapi itu masih kurang mampu untuk membuat siswa-siswa saya itu lebih aktif lagi begitu Pak. Jadi saya rasa model pembelajaran yang saya terapkan kurang menantang bagi siswa. Jadi siswa kurang semangat dan kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran begitu Pak. Oke. Kalau kita hubungkan nih, anak tidak aktif karena model pembelajarannya kurang menantang, sehingga siswanya nilainya rendah. Apa Bapak pernah menerapkan model pembelajaran yang beragam, Pak? Iya Pak, saya sudah pernah mencoba menerapkan beberapa model-model pembelajaran yang saya ketahui seperti tadi saya sebutkan ada CIRC, NHT, PBL, PJBL dan lain sebagainya. Saya mencoba menerapkan model-model pembelajaran itu. Tapi akhir-akhir ini anak terlihat tidak begitu aktif dalam pembelajaran. Saya mencoba model pembelajaran yang berbeda-beda. Ada memang siswa yang terlihat senang dan tertarik, tapi jauh lebih banyak siswa yang tidak aktif begitu dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Kira-kira ada cara lain agar siswa aktif dalam pembelajaran tidak, Pak? Kalau menurut saya ada, Pak. Mungkin saya akan mencoba mencari model pembelajaran yang bisa lebih menantang untuk siswa.
eh, mungkin tim games turnamen atau TGT sepertinya akan cocok dan bisa membuat anak lebih tertantang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran model TGT itu siswa nanti akan lebih banyak bermain dan permainannya itu adalah permainan yang bermakna, bisa permainan yang menyisipkan banyak materi-materi yang akan saya sajikan. Kemudian di turnamennya itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa karena siswa itu kan pengen atau berusaha menjadi yang terbaik. Ketika kita menyediakan sebuah turnamen, mungkin anak-anak akan mencoba berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil terbaik dari turnamen itu. Mungkin saya akan mencoba model pembelajaran Teams Games Turnamen. Untuk medianya, saya akan mencoba medianya itu kemarin kan materi terakhir itu peredaran darah. Anak kesulitan di materi peredaran darah, anak kurang senang. Materinya tetap saya coba untuk materi peredaran darah karena kemarin nilainya masih belum tuntas. Saya coba medianya menggunakan games bermain kereta api. Nanti saya akan mencoba membuat rel kereta api yang di setiap stasiun-stasiunnya itu adalah organ peredaran darah manusia. Sepertinya anak-anak akan tertantang bermain itu. Terus kemudian turnamennya mungkin saya akan membuat permainan semacam tebak teka-teki silang atau permainan snack menggunakan aplikasi begitu Pak. Itu untuk rencana atau bayangan saya Pak untuk mengatasi masalah saya ini. Nah, itu menjadi solusi yang sangat bagus, Pak. Coba Bapak ceritakan kembali rencana Bapak supaya rencana bisa sukses, Pak. Berarti pertama saya akan membuat rencana pembelajaran dengan model Teams Games Turnamen. Untuk materinya masih peredaran darah, kemudian medianya saya akan membuat permainan kereta api. Berarti di situ saya akan membuat rel kereta api. Relnya ini saya akan cetak pakai banner saja. Nanti setiap titik atau stasiun dalam permainan rel kereta api itu adalah organ peredaran darah manusia. Kemudian untuk turnamennya saya akan membuat permainan atau kuisis barangkali supaya turnamennya itu berbasis online, anak-anak juga kelihatan akan lebih senang kalau tidak pakai kuisis. Saya akan mencoba games yang lain atau turnamen yang lain, mungkin pakai teka-teki silang yang berbasis online. Terus selain itu saya juga akan mencoba membuat medianya media berkaitan dengan peredaran darah. Ada yang pakai video pembelajaran, terus nanti juga saya akan membuat diorama peredaran darah atau flipboard peredaran darah. Sepertinya akan menarik itu Pak. Oke. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya ini, Pak? Untuk selanjutnya berarti tadi saya saat terdekat saya akan membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajarannya akan saya diskusikan dengan kepala sekolah saya,
dan kemudian saya diskusikan juga dengan rekan sejawat, barangkali ada masukan-masukan berkaitan dengan model yang akan saya gunakan, media yang akan saya gunakan. Kemudian saya juga akan membuat media pembelajarannya, baik itu rel keretanya untuk bermain gamesnya atau turnamennya nanti dalam bentuk TTS yang berbasis online, terus juga video pembelajaran yang menarik begitu Pak. Lalu siapa kira-kira yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen itu, Pak? Nanti yang akan membantu saya nanti ada Pak Joko barangkali atau Pak Asep. Pak Joko ini salah satu pembina pramuka di sekolah saya, biasa melatih pramuka. Barangkali ada games atau turnamen yang bisa menjadi masukan untuk model pembelajaran saya ini, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Nanti bisa sharing dengan rekannya, silakan ya, Pak ya. Untuk coaching hari ini tak kira cukup. Baik, selamat mencoba apa yang sudah menjadi komitmen Pak Bowo. Doa saya mudah-mudahan berhasil. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Monggo, monggo. Terima kasih Pak Mistur. Ya Pak Bowo, Pak Yoyo. Ya Pak Yoyo. Terima kasih. Nah, dari coaching tadi coaching yang sudah dilaksanakan, saya ingin membahas hasil observasi saya ya yang sudah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Menurut Pak Mistur, performa dan kompetensi yang sudah Pak Mistur laksanakan tadi, kira-kira tanggapan Pak Mistur bagaimana? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Pak. Oke. Kemudian apa yang membuat Pak Mistur merasa demikian, Pak Mistur? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi. Oke. Kemudian boleh saya sedikit berbagi terhadap Ya Pak, silakan. yang saya lakukan tadi, bahwa saya tadi sudah melihat bahwa Pak Mistur telah melakukan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Mistur dengan sangat baik, luar biasa sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Mistur tentang ini, Pak Mistur? Saya senang mendengarnya, Pak. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek ya yang masih dapat ditingkatkan di Pak Mistur. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat tadi Pak Mistur melakukan sesi tanya jawab itu yang sebetulnya memang harusnya sudah sesuai dengan standar Bagaimana pandangan Pak Mistur tentang ini, Pak Mistur? Saya mengerti, Pak. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lebih lagi meningkatkan kompetensi itu, Pak. Oke, bagus, luar biasa sekali Pak Mistur. Dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang nanti akan Pak Mistur ambil untuk meningkatkan performa Pak Mistur? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, begitu Pak. Oke, rencana yang sangat bagus sekali Pak Mistur Itu merupakan langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir ini Pak Mistur, apa yang diperoleh Pak Mistur dari proses ini Pak Mistur?
eh, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Oke, terima kasih sama-sama nggih Pak Mistur nggih. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Mistur. Semoga Pak Mistur dapat meningkatkan kinerja Pak Mistur untuk kedepannya. Nggih. Monggo Baik, Pak, terima kasih. Ya. diteruskan aktivitasnya nggih. Selamat sore Pak Mistur. Ya, Pak, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Pak Bowo juga terima kasih semuanya.